Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Aulia dengan NIM 2300016093. Di sini saya akan menjelaskan 6 elemen kunci penting dalam membangun dialog antara bisnis dan TI. Nah, apa sih 6 elemen kunci itu? Adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang digunakan oleh arsitek TI untuk membangun pemahaman bersama dengan pemangku kepentingan bisnis tentang bagaimana strategi, operasi, dan TI-nya untuk saling bisa berhubungan. Adapun tujuannya yaitu membentuk dialog yang terstruktur antara tim bisnis dan tim teknologi. Jadi suatu dialog dalam 6 elemen penting itu harus terstruktur agar bisa saling berhubungan. Lalu yang kedua, menghubungkan strategi bisnis dengan arsitektur TI. Dan tujuan yang ketiga, untuk menciptakan representasi arsitektur yang dapat dimengerti oleh non-teknis dan memungkinkan analisis gap dan perencanaan roadmap transformasi digital. Untuk elemen yang pertama, yaitu ada capabilities atau kapabilitas. Itu merupakan kemampuan dasar organisasinya untuk melakukan aktivitas penting secara berkelanjutan. Contohnya itu adalah kemampuan menangani klaim asuransi dan kemampuan mengelola talenta SDM. Untuk pengaplikasiannya itu menjadi referensi untuk perencanaan strategis, mengidentifikasi area di mana TI ini perlu mendukung atau meningkatkan performanya. Lalu bisa dibuat dalam bentuk capability maps. Selanjutnya adalah layanan. Elemen layanan atau service ini merupakan produk yang diberikan organisasi kepada pengguna, baik itu pengguna internal maupun pengguna eksternalnya untuk menghasilkan sebuah nilai. Untuk contohnya yaitu adalah layanan konsultasi dan layanan permohonan kredit. Untuk pengaplikasiannya itu fokus pada apa yang diterima pelanggan. Jadi bukan hanya proses internalnya saja. Jadi setiap layanannya itu biasanya memiliki sistem pendukung seperti SLA dan metrik performa. Untuk elemen yang ketiga itu ada value streams atau aliran nilai. Jadi value streams ini merupakan urutan lintas fungsi yang menghasilkan nilai akhir bagi pelanggan. Contoh dari aliran nilai atau value stream ini seperti aliran pengajuan pinjaman. Pertama itu adalah aliran pengajuan pinjaman, pengecekan, persetujuan, lalu pencairan dana. Untuk pengaplikasiannya itu berguna untuk mengidentifikasi dan peluang otomasi, lalu menjadi dasar perbaikan proses berbasis lean thinking atau design thinking. Selain itu juga TI-nya berperan besar dalam mempercepat atau memperbaiki alur value stream tersebut. Lalu selanjutnya elemen keempat adalah life cycles atau siklus hidup. Life cycles ini merupakan perjalanan lengkap suatu entitas dalam organisasi dari awal hingga akhir. Contohnya adalah life cycle pelanggan, life cycle produk, life cycle karyawan dalam sebuah organisasi tersebut. Dan untuk pengaplikasiannya itu menentukan kapan nih sistemnya perlu intervensi di setiap fase life cycle tersebut. Lalu membantu memetakan touchpoint TI dan alur data antar phase. Dan life cycle-nya ini pengaplikasiannya relevan tidak dalam manajemen pelanggan CRM atau manajemen produk PLM dan lain-lainnya. Lalu ada elemen yang kelima yaitu organization atau struktur organisasi. Jadi organisasi pasti punya strukturnya. Jadi organisasi ini merupakan unit bisnis, peran, tim, dan tanggung jawab yang menjalankan proses dan sebuah layanan. Contohnya adalah Departemen SDM. Lalu ada tim IT support dan tim unit auditnya. Untuk pengaplikasiannya
yaitu menyesuaikan sistem TI-nya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap unit, lalu memastikan adanya pemilik proses dan kapabilitas yang jelas, dan organization ini pengaplikasiannya juga penting dalam manajemen akses dan otorisasi. Lalu untuk yang keenam adalah elemen data, di mana elemen data ini merupakan sebuah informasi, berisikan sebuah informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam aktivitas sebuah organisasi. Jadi contohnya itu seperti berisikan data pelanggan, data keuangan, data transaksi atau pembayaran, dan data inventaris. Untuk pengaplikasiannya, pada elemen data ini berisikan elemen kunci dalam integrasi sistem dan analitik, lalu menentukan standar, tata kelola, dan kualitas serta keamanan datanya. Lalu pengaplikasian elemen data ini relevan tidak dalam implementasi data warehouse, master data management, MDM, atau lain sebagainya. Jadi bagaimana keenam elemen tersebut digunakan secara praktis? Dalam segi diskusi strategis, itu adalah manajer bisnisnya berbicara dalam bahasa capabilities, value, dan service. Sedangkan untuk diskusi strategis bagi arsitek TI-nya itu dapat menghubungkan diskusi tersebut ke life cycle, struktur organisasi pengguna, dan data yang dibutuhkan. Lalu bagaimana digunakan secara praktisnya dalam enterprise arsitektur? Jadi keenam elemen itu menjadi fondasi nih bagi dokumentasi arsitektur dalam TOGAF, Archimedes, atau metode EA lainnya. Seperti elemen dapat dihubungkan melalui model service X mendukung capability Y, value stream Z menggunakan data D, atau rule A bertanggung jawab atas service B. Seperti itu. Lalu digunakan secara praktis dalam transformasi digital. Jadi keenam elemen itu membantu mengidentifikasi area mana nih yang siap atau belum siap di digitalisasi. Contohnya, jika kapabilitas SDM-nya rendah, maka yang harus dilakukan adalah TI-nya fokus pada peningkatan sistem HR-nya. Selain 6 elemen kunci dalam membentuk dialog bisnis dan IT, ada juga 5 poin diskusi nih. 5 poin diskusi utama antara bisnis dan TI. Jadi 5 poin ini berguna sekali. Gunanya adalah untuk membentuk sebuah kerangka diskusi yang menghubungkan strategis bisnis dengan solusi teknologi dari mulai level yang sangat strategis dan abstrak hingga sangat teknis dan terperinci. Jadi yang pertama itu poin yang pertama adalah operasi model, di mana operasi model atau fondasi strategis organisasi ini merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana operasi organisasinya mengatur proses bisnis dan berbagi data di seluruh unit. Jadi ini adalah pilihan desain strategis yang membentuk bagaimana cara kerja lintas divisi dan menjadi dasar bagi desain arsitektur. Ada 4 jenis operasi model, yaitu diversification, di mana prosesnya tidak standar, datanya tidak terintegrasi. Lalu karakteristik organisasinya, unit bisnisnya independen, bisa beroperasi sendiri. Lalu fokusnya adalah untuk fleksibilitas dan otonom.